Halo teman-teman semua, gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Di sini aku baik ya. Yuk kita lanjutin untuk video pembahasan skill-skill yang ada di Structure and Expression menurut buku Longman TOEFL Preparation. Nah, kita udah sampai ke skill yang 15 ya teman-teman ya. Semangat karena di structure ini, bagian structure menurut buku itu ada 60 skill ya teman-teman ya. Nggak semuanya keluar tapi at least kalau kita bisa mengerti 60 skill ini 80% lah ya kita bisa ngerjain, TOEFL bagian structure and written expression. Oke, kita langsung aja. Nah, hari ini kita akan bahas tentang inverted subject and verb, yaitu, apa sih namanya, kebalik ya, subjek sama kata kerja yang dibalik, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, wait a minute. Nah, sentence with inverted, jadi kalimat dengan subjek dan kata kerja yang dibalik. Jadi, terkadang ya teman-teman ada saat di mana kalimat itu subjek sama kata kerjanya itu dibalik. Kalau kalimat biasa, kalimat aktif khususnya contohnya kayak I eat rice. Nah, itu kan berarti subjek dulu baru verb ya. Nah, ada beberapa kondisi di mana verbnya itu didahulukan sebelum subjek kayak gitu. Jadi, contohnya nih, bentuknya bentuk interrogatif atau bentuk pertanyaan yang dari I eat rice jadi, "Do I want to eat rice? Do I want rice?" Misalnya. "Do I eat rice?" Sorry. "Do I eat rice?" Apakah aku makan nasi? Nah, do-nya ini kan kita taruh di depan. Do itu tetap menjadi kata kerja dan setelahnya itu ada subjeknya. Oke, dan inilah salah satu contoh kondisi di mana subjek sama verb-nya itu terbalik gitu ya. Oke. Berada to form question with a helping verb. Oke, nah biasanya itu ada helping verbnya kayak tadi I eat rice menjadi eh do do I eat rice gitu ya. Ada kayak helping verbnya, ada kata kerja pembantunya kayak gitu. Contohnya seperti ini. Oke. He can go to the movies ya, aktifnya. Oke, kalau kita jadikan dia interrogatif, maka si verbnya ini dia pindah ke depan sebelum subject. Can he go to the movies? You will tell me the truth. Would you tell me the truth? Oke, nah itu untuk pengenalan pertamanya ya teman-teman ya. Sekarang tadi aku udah bilang juga bahwa ada beberapa kondisi ya yang pertama dan paling sering kita temui itu adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Yang mana di kalimat pertanyaannya itu subjek sama verb-nya itu dibalik. With question words such as what, when, where, why, and how. Dan yang kedua itu adalah after some places expressions. Dan ini kita akan belajar di skill 16 ya. Yang nomor 3 after negative expression yang paling sering keluar di TOEFL itu ini ya nomor 3 ya, after negative expression. Terus number 4 in some conditional, di if conditional. Nah, ini skill berapa nih? 17 ya, skill 17 dan skill 18 nanti kita akan ngomongin inversion juga subject verb itu yang ada di comparison. Nah, hari ini kita akan belajar yang nomor satu ya teman-teman ya, gimana kita mengerti kapan si question word yaitu 5W1H itu, dia bertindak sebagai konektor atau dia bertindak sebagai, bentuk pertanyaan gitu ya. Oke. Oke, kita lihat dulu di sini. Invert the subject and verb with question word. Oke, kita bahas yang nomor satu dulu, yang inversion yang model satu ya, yang bentuknya adalah menggunakan question word. Oke, there is some confusion about when to invert the subject or after question word, such as what, when, where, why, and how. Jadi terkadang kalau orang yang dia belum biasa mengerjakan soal atau mungkin belum terbiasa dalam speaking ataupun reading, dia tuh akan bingung gitu ya, kapan dia harus dibalik atau tidak kayak gitu. Kadang kan pertanyaan ada kadang kayak gini, I know what you want gitu. Nah, I know what you want itu kan what-nya sebagai konektor ya, karena dia di tengah juga di situ what-nya itu tidak menjadi kata tanya ya, apakah kayak gitu. Nah, itu tidak dan itu tidak dibalik subjek sama verb-nya kan. Tetapi gimana kalau semisal dia bentuk pertanyaan tapi pertanyaan di tengah atau enggak pertanyaannya di depan atau enggak di belakang. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari ya. Oke. What is the homework? Oke, when can I leave? Nah, ini adalah contoh-contoh ketika subjek sama verb-nya itu apa? Sorry, ini adalah contoh-contoh ketika ada question word ya.
yang bertindak sebagai pertanyaan kayak gitu. What is the homework? Jadi setelah what itu verb ya, baru subject. When can I leave? Subject, verb, subject. Nah, question word yang ada di sini adalah question word yang bertindak sebagai pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau aku nyebutnya gitu biar lebih gampang ya. Oke. Also, this word can join together to clauses, and in this case, subject and verb and follow are not inverted. Kita coba lihat contoh di sini ya. I do not know what the homework is. Oke, nah seperti yang tadi aku contoh di awal ya teman-teman, I don't know what you want. I don't know what you want. Nah, what-nya di tengah ini bukan bertindak sebagai pertanyaan, tapi dia sebagai konektor. Sehingga di belakangnya itu tetap ya subject sama verb. Jadi subject verb urutannya, bukan verb subject kayak yang di atas. When I can leave, nah di sini juga nih, when I can leave, saat aku bisa pergi, ya, ini berarti subject, verb. I will take the first train. Nah, dia tidak bertindak sebagai pertanyaan. Kayak, do you know where you're going? Gitu. Nah, kalau do you know baru balik ya. Tapi kalau belakangnya, where you're going, tidak ya. Karena where di sini tidak sebagai pertanyaan, tapi sebagai konektor. Oke. Kita lihat di sini ya contohnya. The lawyer asks the client why, bla bla bla. Nah, ini jawabannya itu adalah kelihatan ya si. Oke. The lawyer asks the client why he did it. Oke, nah di sini why di sini adalah sebagai bentuk konektor. Sehingga kalau dia menjadi konektor, maka susunannya adalah subjek sama verb. Oke. Ya, yang A, B itu tidak mungkin, apalagi yang D juga tidak mungkin. Ya udah berarti C ya, he did. Oke. Oke, kalau teman-teman kiranya belum clear gitu ya, bisa langsung ke bawah di bagan. Biasanya kalau udah lihat bagannya tuh udah agak lebih jelas gitu ya teman-teman apa yang dimaksud dari yang penjelasan di atas. Oke, inverted subject verb dengan question word. Question wordnya itu 5W1H ya, inget-inget aja. What, when, who, where, why, sama how ya. When the question word introduce a question, the subject and verb are inverted, sorry. Nah, biasanya kalau semisal yang dibalik itu, yang biasanya berupa pertanyaan, question word-nya itu biasanya di depan ya. Kalau yang biasanya di tengah, kayak gini, dia biasanya jadi konektor, kayak gitu ya. Oke. Dan pastikan ada bentuk pertanyaan ya kan biasanya di belakang tuh ada ini tanda tanyanya. Jadi itu cukup membantu juga untuk kita tahu bahwa itu harus dibalik atau enggak. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya. Coba screenshot atau mungkin kerjain terlebih dahulu ya. Bisa download file yang ada di bawah. Kita bahas bareng-bareng 3-10. Cara jawabnya masih sama. Tinggal tulis correct atau incorrect. Kalau correct benar, berarti incorrect itu salah kalimatnya ya. Oke, number 3. How new student can get information about parking? Oke, di sini ada tanda tanya. Berarti dia harus inversion ya, harus dibalik. How? Oke, ini question word-nya. Nah, kalau dibalik berarti verb dulu baru subject. Sedangkan di sini subject dulu baru verb. Nah, berarti salah ya. Oke. 4. Where is it cheapest to get typos copied printed? Ini ada kata pertanyaan kata sih bentuk pertanyaan lagi berarti harus di impression where. Oke, nah di sini langsung verb ya, it subject. Berarti ini benar. Oke. 5. Only the pilot can tell you how far can the plane go on one tank of fuel. Okay, only the pilot can tell you how. Ya, di sini how far. Okay, can the plane go. Nah, ini kan bukan bentuk pertanyaan ya teman-teman ya. Ini bentuknya pernyataan ya. Jadi tidak perlu dibalik how di sini sebagai konektor. Jadi susunannya harus subject verb. Sedangkan di sini dia verb baru subject. So otomatis salah. Okay, incorrect. 6. What type of security does he prefer for his investment? Okay, what type? What type? Sambung ya, of security. What type of security? Nah, ini verb, ini subject. Jadi benar ya. Not even the bank president knows when the poll will be opened. Di sini ada when ya. The poll, okay, ini subject.
Will verb. Oke, karena di tengah bukan pertanyaan berarti benar. 8. How long it has been since you arrived in the United States? How long? Oke, ini karena ada bentuknya berarti harus inversion. Nah, ini subjek ya. Ini verb. Ini karena ini ada bentuk pertanyaan harus inversion, jadi dia kebalik jadi incorrect. The jury adopts what the witness said under cross examination. Ini nggak ada bentuk pertanyaan berarti nggak perlu dibalik ya. What subject verb. Oke. Benar. Do you know why he wants to take an extended leave of absence? Do you know why? Nah, kayak contoh yang di atas tadi ya. Do you know why he wants? Oke, ini subjek, ini verb. Nah, kalau ada soal kayak gini jangan terkecoh ya teman-teman ya. Iya, walaupun dia ini ada bentuk pertanyaannya, tapi tetap yang bagian sini tuh bukan pertanyaan karena pertanyaannya udah di sini ya. Jadi ini kayak do you know why A, do you know B kayak gitu. Nah, otomatis di sini nggak perlu dibalik kayak gitu. Karena kan udah dibalik yang di depan. Why he wants. Oke, jadi ini benar. Itu aja ya teman-teman ya. So, see you in the next video. Bye.